bicara SMK memang tidak ada ujungnya. Pertama adalah bagaimana membuat inovasi-inovasi pembelajaran di sekolah sehingga muncullah Merdeka Belajar. Episode 1 misalnya mengganti UNBK menjadi ANBK. UN itu dianggap menjadi handicap pembatas untuk inovasi pembelajaran di sana. Kami selalu menyampaikan ke sekolah-sekolah, Bapak Ibu, untuk materi matematika itu yang umumnya kurang begitu diminati anak, sekarang kita buat inovasi. Bagaimana matematika ini menjadi sangat menyenangkan karena bagi Jepang, Korea, mata pelajaran matematika itu menjadi ukuran kesabaran kerja dan keuletan. Selamat berjumpa kembali di podcast Radar Banten. Kali ini kita sudah kedatangan Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Berbicara pendidikan di Provinsi Banten, banyak inovasi-inovasi yang dilakukan. Salah satunya bidang SMK. Sejak 2020 ada program SMK Pusat Keunggulan. Bagaimana program ini mampu diimplementasikan di beberapa sekolah negeri milik pemerintah Provinsi Banten? Kita langsung saja ngobrol-ngobrol bersama Kabid SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Bapak Arkani. Terima kasih Pak Adit. Apa panggil Kang Adit ya? Kang Adit Kang aja. Adit, ya. Saya selalu berapi-api dan antusias ketika berdiskusi tentang SMK yang sekarang disebutnya vokasi ya. Jadi naungannya berada pada Dirjen Vokasi. Kalau dulu Dirjen Dikdasmen bersama dengan SMA, bersama dengan SMP dan yang lainnya. Sekarang dipisah. Nomenklaturnya dipisah sekarang. Dipisah sendiri. Jadi eselon satunya Dirjennya Dirjen Vokasi, gabung dengan Politeknik, gabung dengan kursus-kursus, sehingga di situ itu memang harapan besarnya adalah bagaimana membuat dapur atau rumpun yang menjadi pelopor pembangunan atau startup bisnis pada usia milenial untuk bisa membantu menggerakkan perekonomian dan kesejahteraan. Arahnya ke sana. Makanya timbul entrepreneur muda itu. Betul, dari situ. Betul, harapan kita begitu. Jadi banyak produk-produk mungkin dari kampung, semisal otak-otak dari Bu Entin Pandeglang, ada gula aren dari sana. Ini justru peluang-peluang ini masih belum tergali. Banyak orang yang dari luar datang melihat itu peluang bisa di bisnis online kan atau semacamnya, kita ketinggalan lagi. Jadi melalui lulusan SMK, bisnis startup ini, pebisnis startup ini terus kita inisiasi, kita motivasi, dan itu mulai dari kelas 11 sudah dimulai begitu ya. Pak, itu apakah bagian dari program SMKPK? SMKPK itu sebenarnya begini. Bisa dijelaskan sedikit Pak, SMKPK itu Kang apa sih Adit, terima kasih ya sekali lagi ya. Jadi bicara SMK memang tidak ada ujungnya. Bahwa SMK itu memiliki transformasi yang sangat cepat. Bukan lagi tuntutannya per semester, per bulan, per hari sekarang. Jadi kalau diibaratkan bagaimana siswa SMK itu saat ini diharapkan pagi di sekolah, siang di industri. Pagi di sekolah sehingga betul-betul budaya kerja itu budaya kerja industri yang bring to school begitu ya. Jadi yang pertama begini Kang Adit ya. SMKPK itu, SMK Pusat Keunggulan ini sebenarnya berada pada langkah ketiga. Langkah keduanya kalau menurut satu langkah namanya SMK COE, Center of Excellence. Jadi sama saja sebenarnya ya. Tapi perbedaannya adalah paket SMK COE lebih kepada peralatan bantuannya. Fisik gedung yang dibuat besar, mewah, RPS begitu ya. Kemudian satu langkah sebelumnya lagi 1, 2, 3 SMKPK. Jadi SMKPK, SMK COE, SMK Revitalisasi. SMK Revitalisasi lebih kepada bagaimana membangun komitmen, manajemen komitmen internalnya. Ya. Jadi
Jadi Saya SMK PK ini berada di tengah-tengah itu tiga tadi. ya, setelah dari SMK revitalisasi, SMK COE, SMK PK. Apa sih Pak bedanya sama sekolah umum Pak? Ya, Orang kan pasti nanya gitu. pastilah ya. Jadi begini nih rahasianya nih ya. Jadi kelihatannya ketika pimpinan kita Pak Gubernur, Pak Presiden di pimpinan pusat menginginkan menghadirkan SDM unggul berkelas dunia di Banten oleh Pak Gubernur, SDM unggul berkelas dunia di Indonesia, maka yang pertama dipikirkannya adalah profil manusia kelas dunia itu seperti apa. Kemudian yang kedua, siapa mengerjakan apa. Maka Presiden menugaskan Pak Nadiem Makarim dengan RPJMN-nya. Pertama adalah bagaimana membuat inovasi-inovasi pembelajaran di sekolah. Sehingga muncullah Merdeka Belajar. Merdeka Belajar episode 1 misalnya mengganti UNBK menjadi ANBK. UN itu dianggap menjadi handicap pembatas untuk inovasi pembelajaran di sana. Sehingga nyaris seluruh siswa kelas 12 bahkan kelas 11 oleh gurunya diarahkan untuk bagaimana meluluskan UN saja. Beda dengan AN, asesmen nasional ini lebih kepada bagaimana merelaksasi, menginovasi, mengkreasi pembelajaran sehingga guru tidak harus dengan beban-beban berat disuruh mencerdaskan generasi, memintarkan. Mohon maaf. Kalau memintarkan itu urusan Tuhannya. Yang paling penting di dalam pembelajaran SMK itu bagaimana mendampingi anak-anak yang hadir dengan passionnya ini agar menjadi pribadi-pribadi yang tanggung jawab. Berarti mengasah kemampuan lain di luar pengetahuan mereka. Betul. Jadi tidak memaksakan anak sehingga anak tidak ke sekolah itu tidak beban. Melihat kelas itu tidak seperti wah ini sumber kelelahan. Contohnya apa Pak yang berbeda Pak mengasah kemampuan siswa tadi? Yang pertama profil kemampuannya yang sudah baku. Kita sekarang sudah masuk pada kecakapan 6C. 6C itu bagaimana anak-anak milenial ini agar memahami konsep berpikir dengan ala komputer. Jadi Internet of Things itu harus semuanya, apapun bidangnya, harus Internet of Things gitu ya. Of everything, semuanya berbasis internet, harus paham internet begitu. Lah, dan itu basicnya ya harus semua paham internet. Itu sehingga menyebutkannya bahwa kecakapan computational thinking itu menjadi dasar persyaratan nomor 1. Ya sekarang kita sudah pahami. Dulu ketika masyarakat kita masih berbasis manual, orang kaya itu memang orang tuanya kaya, punya lahan yang luas, punya toko yang besar. Sekarang orang yang tidak punya toko besar, sekarang kan toko-toko kayak berbasis online, apakah beli e-commerce itu transaksinya kan Januari sampai September aja saya baca sudah 100. Padahal rata-rata pedagangnya tidak punya toko Pak. Bukan main. Itu kan luar biasa ya. Jadi kecerdasan buatan itu sekarang sudah wajib diserap, dipahami, dipergunakan untuk mempermudah kehidupannya. Begitu Kang Adit. Jadi yang kedua, kecakapan yang kedua adalah kecakapan kreativitas. Saya sering mikir sebagai kabid SMK, ada bagian-bagian yang saya harus drill betul ke anak-anak kami SMK. UMP di Banten ini sekarang pada kisaran yang lumayan besar. Dibanding Jawa Barat, dibanding Jawa Tengah, kita paling kalah dengan Bekasi dan Karawang. Dibanding Lampung sekarang kalau tidak salah pada kisaran 2,4. Banten tidak ada yang di bawah 4. Ini akan menjadi anugerah atau menjadi persoalan bagi generasi yang ada di Banten. Kalau anak-anak kami tidak dibekali dengan senjata pamungkas untuk merebut peluang kerja itu, maka anak-anak pintar dari Lampung akan masuk. Anak-anak pintar dari Semarang. Karena Semarang sekarang UMP-nya masih 2,7. Semuanya merencanakan untuk bisa survival di Banten. Nah, ini yang menjadi persoalan sehingga
kami menganalogikan ketika seminggu anak-anak kami di SMK didatangi oleh guru, mulai PAI, PKN, adalah taruh 24-an guru. Kalau cuma yang mengingatkan tentang tanggung jawab kerja, motivasi kerja industri atau ke dunia usaha hanya satu orang, kalah. Mestinya paling tidak guru PAI kalau sudah menjadi awareness vokasi harus terus menggali bahwa di dalam agama yang diyakini oleh siswa, semuanya punya tanggung jawab untuk membuat dirinya bahagia, membuat ibundanya, ayahandanya bahagia dengan apa yang dipelajari di sekolah. Ini yang menjadi kuat sekali ya, jadi creativity. Kemudian yang berikutnya, C yang ketiga adalah komunikasi. Kemampuan komunikasi anak-anak kami, ini sampai saat ini beberapa industri mengatakan anak-anak kita itu kesulitan. Kalau ditanya, diajak komunikasi formal selalu matanya tunduk atau melihat ke samping. Itu sudah pasti industri akan menganggap gagal dalam seleksi. Beberapa waktu yang lalu kami mendampingi dari industri PT Jeldang kalau nggak salah Korea Selatan. Membutuhkan sekitar 70 anak. Kami sodorkan dengan 200 anak. Dapat 40. Dari 200 dapat 40. Jadi untuk dapat 70 itu ya tadi banyak kegagalan anak-anak kami itu adalah pada kompetensi komunikasi. Ini sekali lagi ya, kalau bahasa bercandaannya mungkin kalau di rumah jarang diajak diskusi oleh ayah ibunya itu. Jadi ketika lebih formal, banyak diam jadi apa? Iya, lebih banyak diam. Jadi kagetan orang-orang mulailah. Padahal kesempatannya luar biasa. Luar biasa. Interview adalah jebakan yang kedua. Jebakan pertama adalah kecakapan menghitung dengan cepat. Ini juga. Jadi kami selalu menyampaikan ke sekolah-sekolah, Bapak Ibu, untuk materi matematika itu yang umumnya kurang begitu diminati anak. Sekarang kita buat inovasi. Bagaimana matematika ini menjadi sangat menyenangkan karena bagi Jepang, Korea, mata pelajaran matematika itu menjadi ukuran kesabaran. Ukuran kesabaran kerja dan keuletan. Jadi kalau di matematikanya 300 dibagi 10 berapa? 2000 dibagi 300 berapa? Itu mesti cepat. Jadi kecepatan seperti itu terlatih, terukur, terbiasa. Sehingga kompetensi dasar, elemen kompetensi dasar yang ada pada kurikulum untuk kelas-kelas matematika yang kelas 12, yang sulit-sulit seperti limit, tangen kotangen, ya trigonometri, saya mengharapkan kepada Bapak Ibu guru matematika berinovasilah untuk masuk pada bagaimana lulusan SMK senang pada matematika dan bisa memiliki kecakapan sesuai dengan kebutuhan industri. Ya, Pak, ngomongin vokasional sekolah atau SMK ini, beberapa program juga pernah dilaksanakan seperti life skill atau link and match dengan industri. Iya. Tapi kalau melihat hasilnya sepertinya begitu-begitu aja. Nah, jaminan ketika SMK PK ini diluncurkan kemudian dilaksanakan apa, Pak? Maksudnya apakah ada jaminan lulusan-lulusan SMK ini terserap di dunia industri misalkan atau dunia usaha atau seperti apa konsepnya? Dalam terminologi yang sederhana, SMK PK adalah SMK yang secara terus-menerus meningkatkan, jadi continual improvement, meningkatkan mutu layanannya, kemudian kualitas gurunya, kemudian fokus kepada bagaimana pemasaran lulusan. Jadi ada 3 pilar itu. Ketika fokus pada pemasaran lulusan, maka analoginya adalah yang paling kuat bagaimana membuat profil lulusan yang sesuai dengan industrinya. Oleh karena itu SMK itu SMKA dengan SMKB berbeda. Karena SMKA bermitra dengan industri B, SMKB dengan C. Itu keunikannya begitu. Yang pertama langkahnya setelah dilakukan profil kompetensi lulusan tadi dengan 6 kecakapan dan sesuai industri, karena SMK itu kan hard skill, soft skill, karakter profil pelajar Pancasilanya harus kuat. Itu nanti berbagi bagaimana kepala sekolah membuat kebijakan mutu yang didukung oleh seluruh warga sekolah. Saya mengatakan terus menerus bahwa orang-orang pintar banyak mengatakan kita harus lebih takut pada segerombolan domba yang dipimpin oleh harimau dibanding takut kepada segerombolan harimau yang dipimpin oleh domba.
Ini pernyataannya Alexander the Great, kalau nggak salah ya, Raja Macedonia. Itu betul-betul di SMK harus komit dengan itu. Jadi leadership yang kuat itu akan menjadi poros utama untuk bagaimana mengarah kepada profil lulusan yang sudah disesuaikan dengan industri. Yang kedua, selain komitmen internal adalah kurikulum yang diselaraskan dengan industri. Kurikulum di sekolah, meskipun ada kurikulum dari pusat, itu mungkin cukup menjadi acuan karena isinya SKKNI, standar kualifikasi kerja nasional, standar kompetensi kerja, itu harus berdampingan. Jadi harus berdampingan rapat dengan KKNI yang ada di industri, kualifikasi kerja nasional yang ada di industri. Jadi ketika SKKNI rapat dengan KKNI, maka itu lulusan yang ideal sebenarnya. Jadi kurikulumnya kurikulum dari industri tanda tangan, Dinas Pendidikan dengan Pak Kadis mungkin tanda tangan, maka itulah sehingga sewaktu-waktu kalau industri nyeleweng atas komitmen itu tinggal ditunjukkan. Ini Pak, kami sudah kerjasama, apa yang ada di dalam pelajaran kami itu adalah berkat persetujuan Bapak. Sekarang Bapak harus menguji di kami. Sekarang Bapak harus merekrut lulusan kami. Begitulah. Nah, maksud saya langkah konkretnya setelah ada MOU tadi pihak sekolah dengan industri, apakah ketika nanti siswa SMK ini lulus mendapat program pemagangan misalkan 1 tahun dulu di industri, kemudian ketika itu berprestasi dan bagus akan direkrut menjadi tenaga kerja di perusahaan itu. Nah, ada tidak itu Pak langkah-langkah seperti itu? Ya, kita ada beberapa skema. Yang pertama skema LKS, Lomba Kompetensi Siswa tingkat nasional dari tingkat provinsi. Ini jurinya dari industri ya. Ini nanti juara 1, 2, 3 biasanya rekomendasi ke sana. Kemudian yang kedua, kita melalui wadah BKK, Bursa Kerja Khusus di sekolah-sekolah, Kang Adit. Itu semua sekolah, ya meskipun barangkali swasta masih ada yang, tapi kalau negeri semuanya wajib punya itu. Ini mereka bekerja sama terus melakukan pemasaran lulusan kepada industri-industri yang saat ini banyak sekali yang peduli. Baik untuk merekrut lulusan SMK, demikian juga dengan magang guru. Jadi kurikulum yang sudah diselaraskan nanti akan terlihat mana yang sudah dipelajari di sekolah, mana yang belum. Kalau yang sudah dipelajari diuji lagi oleh industri, kelihatan ini apakah alatnya yang tidak up to date. Misalnya kan mau belajar teknik otomotif kendaraan ringan, itu mungkin mobilnya sudah mobil zaman dulu. Mobil tua ya. Iya, sekarang komponennya kan berbeda. Iya, yang masih engkol begitu. Sekarang kan sudah pada smart key. Smart key ya, kunci yang tidak nempel juga sudah bisa menghasilkan energi kontak begitulah. Ini jadi memperkenalkan itu semuanya bersama ke industri, sehingga anak-anak yang berprestasi dari industri, baik itu melalui seleksi lomba-lomba tadi ataupun melalui bursa kerja itu industri datang Pak, di Banten sendiri sudah ada berapa Pak SMK PK dan kemudian lulusannya sudah berapa? SMK PK itu ada 33 berdasarkan SK Dirjen pertama dan kedua. Pertama kalau tidak salah 22. Ini alhamdulillah bisa mengalahkan mengalahkan beberapa provinsi yang lain ya. Bali juga, bahkan mungkin Jawa Barat kalau nggak salah di bawah kita berada urutan ke-6 tingkat nasional. Dari lulusan yang ada, kalau total lulusan 85.068 orang sekitar itu tahun lalu, dan itu pada perkiraan pemasaran sekarang mungkin sudah yang terbaca ya, yang terdetek 38%-an sudah terpasarkan pada tahun berjalan ini. Tinggal sekarang persiapan untuk merancang bangun kelas 12. Kami sudah menginisiasi bagaimana sekolah-sekolah sudah merancang bangun untuk yang kelas 12 nanti berikutnya pemasarannya akan lebih. Karena kemarin persis kita TMT lulus 3 Juli itu kan masih lagi pandemi ya. Jadi industri banyak yang tiarap, apalagi untuk menambah karyawan baru, menjaga karyawan ada pun. Tetapi alhamdulillah bersyukur beberapa industri di Banten tidak kurang dari 13 lah industri ya yang terus menerus melakukan perekrutan. Pak, pertanyaan terakhir mungkin, apa harapan Bapak terhadap industri dengan keberadaan SMK PK ini? Jangan sampai
industri selama ini ketika mencari SDM terbaik itu selalu mendatangkan dari luar. Kualifikasi orang Banten dianggap kurang mumpuni. Nah, harapannya dengan adanya SMKPK ini seperti apa? Ya, terima kasih Kang Adit. Ini mungkin pesan yang paling kami harapkan bisa didengarkan oleh industri. Sebagaimana yang telah dilakukan secara terus-menerus oleh Bapak kita, Pak Gubernur Banten, Pak Wakil Gubernur Banten, Pak Kepala Dinas, beserta seluruh jajarannya terus melakukan pendekatan kepada industri-industri yang ada di Banten. Ini jumlahnya luar biasa banyak. Ada yang menyebutkan 24 ribuan lah ya sekitar itu. Mari kita mulai menata bagaimana kemitraan yang lebih baik ke depan, karena bapak-bapak pemilik industri bisa sejahtera berada di Banten. Tentunya karena yang pertama produknya memang masuk pasar dengan baik, tapi jangan lupa bahwa masyarakat di sekitarnya juga mendukung dengan apa yang dikerjakan oleh bapak-bapak pemilik industri. Mari lebih bersedia, lebih memiliki ruang untuk kesempatan anak kami, siswa SMK, guru SMK untuk menyerap industri teknologi yang lebih sesuai dengan kebutuhan industri, agar anak-anak kami tidak menjadi beban bagi pembangunan Banten ini seperti yang diharapkan oleh Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur. Karena sebenarnya anak Banten ini anak-anak yang sangat cerdas-cerdas. Saya tahu kalau di lomba-lomba nasional masih banyak yang ada di genggaman kita tidak pernah kalah ya. Salah satunya LAS misalnya atau pemasaran daring. Rasanya tidak pernah bergeser dari Banten itu terus-terusan. Terima kasih sekali lagi. Baik, terima kasih Pak Arkani. Mudah-mudahan SMK Pusat Keunggulan ini mampu menciptakan SDM unggul sehingga memang nanti tujuannya mampu mengurangi angka pengangguran di Provinsi Banten. Terima kasih sobat. Terima kasih Pak Arkani atas waktunya. Lain waktu kita ngobrol lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sobat podcast Radar Banten. Itu tadi obrolan bersama Kabid SMK Dindikbud Provinsi Banten. Terima kasih. Saya host mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.